Guys, gimana nih kabarnya? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan ya. Oke, kenalin aku Maya Khalistasani, biasa dipanggil Maya. Aku merupakan mahasiswa bimbingan dan konseling dari Universitas Negeri Yogyakarta. Kembali lagi di podcast with Maya Khalistasani. Nah, jadi kali ini aku akan ajak kalian nih buat bincang-bincang santai lagi mengenai tips and trick nih mengatasi kesulitan belajar pada siswa. Judulnya yaitu tips belajar agar otak jadi glowing. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, ngomongin tentang belajar nih, salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi adalah minat belajar dan cara belajar siswa. Kalian pernah merasa nggak sih dalam kegiatan pembelajaran kerap sekali menghadapi permasalahan nih, terutama kesulitan dalam belajar. Jadi kesulitan belajar merupakan kondisi di mana peserta didik itu merasakan kesulitan dalam memperoleh pengorganisasian, pemahaman, dan penggunaan informasi secara verbal atau nonverbal. Kesulitan belajar yang dialami oleh siswa itu tidak selalu disebabkan oleh rendahnya tingkat kecerdasan. Akan tetapi bisa juga nih terjadi karena beberapa faktor lain seperti kesalahan memilih tipe atau gaya belajar yang sesuai dengan diri masing-masing peserta didik. Biasanya nih siswa akan belajar jika akan menjelang ujian saja, yaitu dengan cara sistem kebut semalam. Atau siswa juga cenderung menghafal materi dan tidak memahami konsep secara mendalam. Hayo, kira-kira siapa nih yang suka kayak gitu? Itu merupakan cara belajar yang salah ya teman-teman. Jadi kesulitan belajar tentunya akan mengganggu nih dan berpengaruh terhadap prestasi peserta didik. Ada beberapa cara dan tips agar siswa ini dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik, salah satunya dengan cara memilih gaya belajar yang sesuai. Dan setiap individu tentunya memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Dengan referensi gaya belajar yang bermacam-macam, diharapkan peserta didik dapat menyesuaikan dengan tipe kepribadiannya agar belajar menjadi lebih efektif. Jadi secara umum, gaya belajar terbagi menjadi 3. Yang pertama gaya belajar visual, yang kedua gaya belajar auditori, dan yang ketiga gaya belajar kinestetik. Oke, kita cari tahu lebih dalam yuk. Yang pertama gaya belajar visual. Pada gaya belajar ini, memiliki fokus pada penglihatan atau merasa senang terhadap apa yang dilihatnya. Saat melakukan kegiatan belajar, pada tipe ini biasanya akan tertarik dan perlu melihat sesuatu secara visual untuk lebih mudah dalam memahaminya. Selain itu, tipe visual ini juga lebih nyaman dalam belajar apabila menerapkan penggunaan warna, garis, ataupun bentuk. Kira-kira gimana sih cara belajar yang tepat untuk tipe visual ini? Yang pertama, siswa bisa belajar menggunakan gambar ataupun video pembelajaran yang menarik. Yang kedua, membaca buku yang tidak hanya berisi tulisan saja, tetapi juga memiliki ilustrasi. Yang ketiga, saat belajar, peserta didik dapat melakukan doodling atau mencoret-coret materi supaya lebih fokus dan menjadi lebih paham. Yang keempat, menggunakan spidol warna-warni saat membuat catatan. Dan yang kelima, siswa bisa menambahkan nih mind mapping untuk mempermudah pemahaman saat kegiatan belajar. Oke, next selanjutnya ada gaya belajar auditori. Pada gaya belajar ini, siswa memiliki fokus pada pendengaran sebagai penerima informasi dan pengetahuan. Individu yang memiliki gaya belajar auditori tidak terlalu mempermasalahkan tampilan visual pada suatu objek, tetapi lebih merujuk pada suara atau dengan cara mendengarkan pembicaraan dari guru.
Selain itu, tipe belajar ini biasanya memiliki kepekaan yang bagus dan memiliki daya ingat yang kuat dari setiap ucapan yang pernah didengar. So, cara belajar yang tepat untuk tipe auditory yang pertama, merasa nyaman mendengarkan musik saat kegiatan belajar. Jadi, kalian bisa belajar sambil mendengarkan musik favorit kalian. Yang kedua, bisa juga nih dengan cara merekam saat guru menjelaskan, lalu nanti di kemudian hari dapat didengar atau diulang kembali. Selanjutnya, saat membaca buku, bisa sambil diucapkan dengan suara pelan agar lebih mudah mengingat dan memahaminya. Dan yang terakhir ada gaya belajar kinestetik. Seseorang yang memiliki gaya belajar kinestetik pasti lebih menyukai belajar dengan melibatkan gerakan dan memiliki sikap yang cenderung aktif atau tidak bisa diam nih. Biasanya akan merasa lebih mudah paham apabila sambil mempraktikkan daripada hanya sekedar membaca buku saja. Ada beberapa cara belajar yang tepat untuk tipe kinestetik. Yang pertama, saat melakukan kegiatan belajar, bila memungkinkan segera coba untuk mempraktikannya. Lalu yang kedua, belajar sambil melakukan aktivitas yang melibatkan gerakan. Misalnya nih, sambil berjalan atau sesekali menjentikan jari. Lalu yang ketiga, melakukan eksperimen dari materi yang telah didapatkan dari guru atau pemateri. Lalu yang terakhir, bisa mengunjungi tempat yang berhubungan dengan materi yang dipelajari. Misalnya untuk pelajaran sejarah nih, bisa mengunjungi museum. Oke guys, gitu dulu nih podcast dari aku. Terima kasih ya sudah mau mendengarkan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bahagia and see you next podcast. Bye bye.